What up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kawan-kawan di sini. Halo 2300 orang. Halo. Bajunya pinky. Yes, di dalamnya pink. Kalau orang puasa boleh basah rambutnya gak, Kak? Boleh. Gak apa-apa. Yang makruh itu adalah, ya Allah, berendam. Apa istilah bahasa Arabnya? Intinya berendam lah. Berendam sebadan itu makruh. Kalau sampai ada air yang masuk maka hukumnya batal. Kalau belum ada yang masuk hukumnya makruh. Kalau sampai ada yang masuk hukumnya batal. Kalau cuma sekedar rambut basah ya gak masalah. Bahkan wajib ketika kamu berwudu, gimana caranya rambut kamu ini gak basah? Harus basah. Walaupun itu 3 helai. Kalau makan di kamar itu boleh nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Soalnya aku kalau makan di meja belajar nggak dibolehin. Mungkin yang nggak ngebolehin kamu itu sebagai bentuk bagaimana cara berada terhadap ilmu. Cuman kalau ditanya tentang pelarangan, nggak ada pelarangan sih. Kak, gimana cara ampuh menghilangkan nafsu kepada orang yang satu rumah? Hah? Siapa? Kamu nafsu sama siapa? Sama saudara kamu apa gimana? Atau mungkin kebetulan ada orang luar yang nginep di rumah kamu atau ipar kamu atau gimana? Ya satu-satunya cara kamu ngomong. Kamu ngomong atau kamu keluar dari rumah itu. Udah gak ada cara lagi. Kalau emang ada sosok orang dari luar rumah kita yang mendatangi rumah kita, yang tinggal di situ, gak ada cara lagi. Dan itu fitnahnya lebih besar ya. Jadi ada 2. Kamu ngomong sehingga mungkin mereka yang pergi atau kamu yang keluar dulu. Begitu. Emang anaknya jarang ngewaru. Apa ngewaru? Bajunya bagus. Apalagi sarungnya. Nah, apalagi sarungnya. Iya kan? Dah lah apa kamu? Jadi tadi marah-marah gak di DM, gak di sini, marah-marah mulu. Kalau saya sendiri apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ujian hai. Assalamualaikum waalaikumsalam. Hai Kak, lagi ngapain? Lagi nge-live. Hoodie beli di mana? Gak tahu waktu itu di endorse. Husan live-nya selalu pas aku kerja. Maaf. Ta'aruf yuk. Ta'aruf itu artinya saling mengenal 2 orang. Kamu sudah mengenal saya, tapi saya belum mengenal kamu. Oke, saya sudah tahu nama kamu. Baik. Taubat. Kenapa taubat? Chan mau nanya, orang yang dikremasi, cara ditanya sama malaikatnya bagaimana ya? Secara kan jasadnya sudah dibakar. Lah lantas, emangnya bakal ditanya adalah jasadnya yang benar-benar ada di dunia ini? Oh tidak dong, yang ditanya adalah setelahnya, ruhnya yang bakal bertemu dengan malaikat. Langit lagi sedih, makanya dia turun hujan. Tidak, turun hujan bukan karena langit sedih, tapi karena takdir Allah. Hukum musik apa? Wah, ini adalah kalau saya jawab ini pasti mengandung perdebatan. Saya jawab bagaimanapun pasti mengandung perdebatan. Intinya saya meyakini bahwa musik itu adalah khilaf mu'tabar, khilaf di antara para ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, sehingga 2 pendapat ini harus dihormati kedua-duanya. Itu orang yang menganggap bahwa musik itu halal, silakan hormati yang berpendapat bahwa musik itu haram. Orang yang menganggap musik itu haram, silakan hormati orang-orang berpendapat bahwa musik itu halal. Tapi Anda mengikutinya jangan cuma gara-gara nafsu doang, tapi benar-benar Anda meneliti secara gitu. Harus ada apa ya bahasanya? Benar-benar bukan didasari hal yang buruk. Chan Muta ada baju koko nggak? Belum ada. Muta itu cuman baru menyediakan sarung yang insya Allah sebentar lagi akan produksi ya. Terus habis itu
produksi massal ya. Maksudnya bakalan dijual lagi. Terus yang kedua ada mukena. Teman-teman yang mau mukena silakan langsung kunjungi Muta. Ya, baru ada 2 warna sih. Kan baru ini. Ini adalah produk baru saya bisnis baru saya. Sorry suamiku. Oh, suami kamu lagi nonton live ini ya. Ngechat aja mbak, gak usah ngubungin suaminya lewat komen. Kak, gimana hukumnya kalau orang Islam menyiapkan sesembahan untuk sembahyang? Maksudnya menyiapkan hal-hal sesembahan untuk agama lain gitu. Gak boleh. Saling menolong dalam perkara dosa itu haram. Berapa lama belajar hadis? Saya belajar hadis dari kelas SMP, dari SMP kelas 3. Dari SMP kelas 3 saya udah belajar mustalah. SMP. Dulu ya sama, saya ngafalin beberapa nazam, saya ngafalin terus sambil lalu baca-baca mustalah karya Syed Ahmad Al-Maliki. Dulu bener di awal-awal dulu. Jadi saya keliru urutan. Harusnya urutan tuh kan dimulai dari yang mudah, tapi saya enggak. Urutan yang sulit banget, yang bahasanya ribet banget dulu. Ribet bagi saya waktu itu ya. Itu Raful Astar. Raful Astar itu karya Syekh Hasan Masyad. Bahasanya itu mungkin sedikit ribet ya. Bahasa yang digunakan tuh sedikit lebih ribet. Baru habis itu saya malah belajar yang bahasanya lebih mudah. Kan harusnya lebih mudah dulu baru lebih ribet. Enggak, saya waktu itu kebalik. Saya akhirnya belajar Manhalul Latif karya Syed Ahmad Al-Maliki. Baru habis itu saya baca kitab-kitab mustalah yang lain dan penjelasan-penjelasan hadis yang lain. Gitu. Husain mirip adik aku. Hai, salam buat adiknya. Santai-santai. Go play kapan? Malam ini. Lupa saya belum poster. Thank you so much. Saya lupa belum poster Go play untuk malam ini. Temanya apa ya? Nanti Malam ini ada Go play ya. Oke, teman-teman, malam ini ada Go play pukul 8 malam. Kak, kalau tetangga kita berbuat zalim kepada kita, boleh gak diribahin? Bahasanya bukan riba, tapi kamu menceritakan. Ingat, kamu hanya berhak ya di dalam agama menurut syariat. Kamu hanya berhak menceritakan titik kezalimannya, gak boleh melebar kemana-mana. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bisu illa man zulim. Allah tidak pernah suka ya orang-orang yang terang-terangan menceritakan keburukan-keburukan kecuali keluar daripada lisan orang-orang yang dizalimi. Contoh, saya lagi dizalimi sama Bapak Presiden. Oh, no. Sorry, bukan itu kejauhan. Sorry. Maksud saya bukan begitu. Saya lagi dizalimi sama si A. Saya selalu dipukul-pukulin, saya selalu digimana-gimanain. Saya gak tahu harus berbuat apa. Akhirnya untuk apa ya? Sebagai bentuk pembelaan diri saya, sebagai bentuk apalah, saya itu berhak untuk menceritakan kezaliman yang diperbuat oleh orang lain terhadap diri saya. Sebatas itu, gak usah melebar. Jangan malah Anda bilang, itu jerawatnya full semuka, mukanya jelek, kayak preman apa-apa. Gak usah melebar ke sana. Kamu hanya berhak untuk menceritakan itunya doang. Gitu. Jadi bahasanya bukan itu ya. Kak, aku mau tanya, kalau misalnya kita dianggap alim sama orang, sedangkan kita nggak sealim itu, apa yang harus dilakuin? Karena jujur aku malu banget. Ini adalah perkara yang sama yang saya rasakan. Jujur, teman-teman di sini, saya gak bilang semua ya, tapi teman-teman di sini kayaknya terlalu berekspektasi besar sama sosok Husain ya. Mungkin Husain kalian anggap wah. Kalian nggak tahu perilaku saya selama saya ada di ketika kamera telah dimatikan. Apa yang saya lakukan ketika bertemu kawan-kawan saya? Apa yang saya lakukan ketika saya telah mematikan ketika pintu kamar telah dikunci? Makanya ada istilah yang disampaikan oleh para ulama, lastu aliman walakini masturun. Aku bukan orang alim. Aku bukan orang hebat. Tetapi kebetulan Allah yang sedang menutupi aibku. Dalam artian,
Gak ada orang-orang hebat di antara kita. Kita manusia ini adalah orang yang penuh dengan keburukan. Sehingga apabila kita dipuji sama orang, ingatlah bahwasanya pujian itu bukan karena mereka sedang memuji kita, tetapi mereka sedang memuji bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Udah, itu doang. Kita selalu ketika kita dibilang, "Oh, Husain pintar banget ya." Nah, pada saat itu seorang Husain harusnya berpikir, mereka sedang memuji bagaimana cara Allah menutup aib Husain. Itu. Jadi yang diapresiasi duluan itu adalah bagaimana cara Allah menutup aib seorang hamba. Gitu. Makanya dibahas lagi oleh para ulama, andai kata aib seseorang itu berbau, nih saya gak ada orang yang mau dekat-dekat denganku. Andai kata saya ngelakuin satu dosa, ngelakuin satu aib, terus setiap aib itu akan berbau atau muncul satu bintik hitam di wajahku, niscaya gak bakal ada orang yang mau dekat denganku. Spill hoodie, gak tahu endorse. Kelahiran tahun berapa? 2002. Aku hobi makan dan makanan favoritku ya kamu. Ih, serem banget. Ih, kanibal. Cara move on gimana? Berdoa kepada Allah dan dinikmati move on-nya. Sudah, gak ada cara lain. Ya Allah, saya pengen move on. Bilang aja begitu. Jadi gak usah kayak, aduh saya harus move on. Udah, dinikmati aja perasaannya. Nikmat kok, nikmat. Rasa sakit itu kalau dinikmati, nikmat. Nikmat, seriusan. Asal jangan sakit-sakit amat. Saya ini ada beberapa titik seseorang ya. Saya ini merasa hidup ketika saya jatuh cinta, ketika saya patah hati. Asalkan patahnya gak patah-patah amat. Kalau patahnya terlalu dalam rasanya kayak nyesek lah. Tapi kalau gak dalam-dalam amat itu masih bisa ditahan. Macam nikah gak jelasin haid dan istihadah. Haid adalah darah yang keluar, yang terjadi bagi seorang perempuan, yang kadar minimalnya adalah sehari semalam, yang maksimalnya adalah 15 hari 15 malam. Sehingga apabila melebihi batas atau kurang daripada minimal, itu disebut istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar di luar daripada haid. Orang yang haid tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tapi wajib qadha untuk puasanya, tapi tidak wajib qadha untuk sholatnya. Orang yang istihadah hukumnya sama seperti orang normal. Cuman ada beberapa syarat, ada beberapa kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk mereka, seperti ketika mereka sholat, mereka disuruh buat keburu-buru wudhunya ketika udah masuk waktu sholat, sehingga darah yang keluar ketika waktu sholat itu semuanya dima'fu. Begitu. Bang, harga mau kena muta. Silakan Anda kunjungi akun muta, terus Anda lihat di linknya di bio-nya, itu di sana bakalan diarahin ke WhatsApp admin, Shopee atau Tokped. Sejauh ini orang-orang yang paling banyak mesen kalau gak salah di WhatsApp admin WhatsApp. Jangan nahan emosi gimana? Muta ada hijab enggak? Soon insyaallah. Spill lip tint. Gak ada lip tint. Minum air yang banyak. Perbedaan mubah sama makruh apa? Mubah itu adalah sesuatu kamu ngelakuin dosa, kamu ngelakuin atau kamu meninggalkan, kamu gak dapat apa-apa. Kamu gak dapat pahala, kamu gak dapat dosa. Makruh, kamu ketika ngelakuin gak dapat dosa, tetapi kamu apabila meninggalkannya mendapatkan pahala. Gitu.
Kenapa Syiah dikeluarkan dari Islam? Siapa yang mengeluarkan dari Islam? Siapa? Mereka termasuk gak semua juga gak bisa dimutlakkan. Mereka terbagi menjadi banyak sekali cabang-cabang. Jadi kita gak bisa bilang mereka keluar dari Islam secara mutlak, gak bisa. Kalau dianggap sebagai yang bertentangan dengan ahlu sunnah, oh banyak. Tapi kalau tiba-tiba Anda bilang mutlak keluar dari Islam, gak bisa. Orang yang mentauhidkan Allah, lalu yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, lalu kiblatnya ke arah Ka'bah dan berbagai macam lainnya, mereka adalah Muslim. Bisa dikirim ke Lampung produknya? Bisa dong. Kalau hukumnya sholat tapi mukenanya sobek, tetapi auratnya tidak kelihatan, gak apa-apa. Mukena itu gak wajib, kawan. Mukena itu gak wajib. Walaupun saya jualan mukena, saya tetap bilang mukena itu gak wajib. Yang wajib adalah menutup aurat. Itu. Kalau Anda udah punya pakaian yang itu sudah menutupi begini, lalu sudah begini, lalu sudah tertutup sampai ke bawah, Anda sholat pakai baju itu, boleh, sah, bagus. Jadi saya walaupun jualan mukena gak bakalan saya bilang, wah cuma pakai sholat. Enggak lah. Hujan gak di situ? Hujan. Kak, kalau seumpamanya wanita dan laki-laki berduaan di tempat umum, apakah itu bisa disebut syahwat? Syahwat itu sesuatu berhubungan dengan nafsu. Mungkin maksud kamu khalwat. Khalwat itu adalah berduanya seorang laki-laki dan perempuan di tempat yang dimana ketika dia melakukan hal yang aneh-aneh gak bakalan ada orang tahu. Ikhtilat itu tempat bercampurnya laki-laki dan perempuan. Nah, kalau khalwat ini secara umum itu pasti terlarang. Ya. Sedangkan ikhtilat itu belum tentu terlarang.
Mending mondok atau kuliah? Kondisional, tergantung kebutuhan kamu. Aduh, ya Allah. Tidur membatalkan wudu enggak? Secara umum, yap. Kecuali bagi orang yang gaya duduknya begitu. Cuman secara umum nih ya, yang kamu tanyakan kan secara umum. Pray for Malaysia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang menimpa saudara-saudara kita, entah itu di dalam negeri maupun di luar negeri, saudara-saudara kita di Indonesia, saudara-saudara kita di Malaysia. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengangkat musibah dari mereka. Kemarin saya sempat kecewa sama konten ya. Waktu kemarin Indonesia ada musibah ya. Orang-orang dari negeri seberang, dari Malaysia di TikTok itu, isi komennya ya Allah, malah dibikin ejek-ejekan bencana yang terjadi di Indonesia. Dan ketika Malaysia kemarin terjadi bencana, banyak orang Indonesia juga yang komen-komen begitu. Banyak orang-orang Indonesia juga yang akhirnya komen-komen sebaliknya menghina. Saya pikir itu bukan akhlak yang baik. Itu bukan akhlak yang baik, ya. Gak begitu. Kita tetap mendoakan mereka. Dan sebagai sesama saudara itu saling mendoakan. Bukan malah kayak kemarin, apaan itu? Ketika Indonesia kena bencana, orang-orang Malaysia kemarin di komen-komen section di TikTok itu isinya ngejek-ngejek. Akhirnya sekarang orang Malaysia sedang menghadapi bencana, orang Indonesia juga ikut ngejek-ngejek. Ya saya gak bilang semua, ya. Saya gak bilang semua. Tetapi bukan begitu. Kita harus saling mendoakan. Sama aja ujung-ujungnya. Jadi akhirnya kita yang harus introspeksi. Kita saling mendoakan yang terjadi di negara kita. Kita berdoa, ya Allah, semoga apapun yang terjadi bagi saudara-saudara kita, semoga Allah angkat musibahnya. Begitu pula yang terjadi kepada saudara-saudara kita di negeri seberang. Kita doakan mereka semua. Apa yang menurut kamu itu hal yang paling mungkin gak banyak orang tahu tentang saya? Saya ini paling gak suka dikasihani. Saya ini paling gak suka dianggap lemah sama orang. Gak suka banget dari dulu. Nih, saya dapat musibah. Terus tiba-tiba banyak kawan-kawan saya yang bilang ke saya, "Husein, semangat ya. Aku tahu ini berat buat kamu." No.
No, diam. Pengennya ngomong begitu, cuman biasanya aku jawab thank you so much. Nah, saya pernah bilang ke orang, tolong kalau saya lagi ada apa-apa gak usah disemangatin, ajak ngobrol aja, aku bilang itu, ajak ngobrol aja. Tapi orang lain malah salah paham, dikira ketika saya bilang gak usah semangatin itu artinya diejek, artinya dihina. Gak begitu. Bukan berarti saya kalau minta gak usah disemangatin bukan berarti diejek-ejek, gak gitulah. Jadi ketika kayak kemarin saya tadi lihat beberapa konten di TikTok yang screenshot yang screenshot apa? Story saya kemarin yang saya ngerasa kena body shaming. Ya Allah, di-post di TikTok. Terus komen-komennya, sabar banget sih Husen. Ya Allah, Husen kuat banget sih. Ya Allah, sabar ya Bang Husen. Aku bertanya, diam gak? Diam. Gak usah komen-komen gitu. Diam. Pengen begitu, gak bisa. Jadi kalau saya terkena apa gitu, gak usah bilang Husen. Mungkin beda. Ada beberapa orang yang butuh. Tapi saya malah melas. Yang awalnya saya ngerasa kuat, malah mellow bahasanya. Ketika disemangatin sama orang saya malah mikir, loh aku lemah ya. Ya Allah, aku lemah ya sampai disemangatin gitu. Aku malah mikir begitu. Jadi saya lebih suka ketika saya mungkin dapat musibah, tiba-tiba ada kawan yang gak usah bilang bro semangat ya. Enggak, langsung kayak diajak ngobrol, main ke sini, apa cerita gitu. Bro semangat ya, aku tahu ini sulit buat kamu, sabar ya. Aduh, gak bisa aku. Jadi ya begitulah. Ya cuman sebagian orang malah ketika saya bilang begini malah dihina. Oh ya udah gak usah semangat, tetap putus asa, tetap menyerah. Ya gak gitu juga. Maksudnya kayak diem. Gitu. Kalau lagi berduka, kalau saya lagi berduka ya sama. Ya mungkin ya begitu. Jadi gak usah kayak bro sabar ya bro. Nanti saya malah makin mellow, malah makin sedih, malah makin yang awalnya mungkin tingkat kesedihannya ya biasa aja, bahkan yang awalnya gak sedih malah jadi sedih beneran. Kemarin itu seriusan. Yang story saya terakhir kemarin yang body shaming, saya jujur biasa aja. Cuma saya tiba-tiba mikir, ini kalau dia kira-kira ngomong ke orang lain gitu. Ini kalau dia semisal ngomong ke orang lain, kira-kira sakit hati nggak ya orang lain? Baru saya ngomong, malah dibikin konten di TikTok. Isi komennya, sabar banget ya Bang Husen. Ya Allah, kalau aku jadi Bang Husen kayaknya aku kena mental gitu. Diem gak? Diem. Gak usah komen-komen gitu. Udah, diem. Pengen begitu. Dah. Gitu. Berarti Ucen gak suka nyemangatin orang. Begitu. Oke. So, thank you so much. Terima kasih. Kalau lagi marah wajar dong kita bilang sabar. Maksud?
Kan biasanya kalau nggak suka digituin, kita nggak mau begitu ke orang lain. Jangan gitu biasanya. Nah, sekarang pakai bahasa biasanya. Tadi kamu pakai bahasa berarti. Kalau berarti kan di sana ada talazum. Ada penetapan yang sifatnya itu paten gitu. Jadi, gitu. Ini apa? Kalau lagi marah wajar dong kita bilang sabar. Iya wajar sih, bagus bilang sabar. Cuman kalau untuk saya ya, orang itu gak, apa muka saya yang terlalu garang, saya gak tahu. Kadang saya dibilang saya kadang bingung, saya dibilang suka marah-marah padahal hakikatnya gak marah. Mungkin nadanya aja ya, nadanya aja yang mungkin tampak marah di hadapan orang padahal hakikatnya enggak. Begini saya dari dulu. Nih tanyain ke siapa ini? Siapa? Asror ini. Ada saya bang gitu dan dia ya gitulah. Aman. Bukan berarti aku marah-marah, gak marah. Ngomel. Kalau ngomel iya ya. Tapi gak marah. Ngomelnya tuh karena greget. Bukan ngomel karena marah gitu. Enggak. Gitu. Gemes kayak gitu, bukan yang apa kamu, bukan yang begitu tapi kayak paham gak bedanya? Gitu. Jadi ketika mungkin ada komen atau apapun lah di sekitar saya itu lebih sering ke gitu. Tapi nggak, apa kamu? Atas dasar apa kamu? Kamu itu. So, guys, thank you so much. Bro, cariin temen nulis dong. Maksud? Oke, langsung lanjut ke DM. Saya sudah live selama berapa? Selama itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah. Iya, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye-bye.